Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang serbuk effervescent. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Apit di NIM 2019-51039. Ada Dania Giovanni Anggasta di NIM 2017-51057. Ada Imelda Novantisari di NIM 2019-51103. Ada Laura Elizabeth Pandiangan di NIM 2019-51120. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Imelda Novantisari. Kepada Imelda, saya persilakan. Serbuk effervescent. Serbuk effervescent merupakan serbuk kasar sampai kasar sekali dan mengandung unsur obat dalam campuran yang kering. Biasanya terdiri dari natrium bikarbonat, asam sitrat, dan asam tartar. Bila ditambah air, asam dan basanya bereaksi membebaskan karbon dioksida sehingga menghasilkan buih. Pembuatan serbuk effervescent ada dua cara, yaitu yang pertama metode kering dan peleburan, yang kedua metode basah. Sifat dan performulasi zat aktif serbuk effervescent, kulit manggis, dan buah tomat. Untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, dan VAV terhadap sifat fisik granul, respon rasa, dan aktivitas antioksidan granul effervescent, kombinasi ekstrak kulit manggis dan buah tomat. Metode granulasi menggunakan granulasi basah. Granul diuji kadar air, sifat alir, indeks kompresibilitas, pH, waktu larut, dan uji respon rasa. Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan DPPH dan dengan menghitung nilai aktivitas antioksidan. Variasi asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, dan VAV mempengaruhi sifat fisik dan rasa granul effervescent, yaitu semakin banyak asam tartat yang ditambahkan menyebabkan sifat alir granul semakin cepat. Semakin banyak asam sitrat menjadikan rasa granul semakin asam. Semakin banyak natrium bikarbonat, kecepatan melarut granul semakin tinggi. Dan semakin banyak VAV, maka kelarutan granul semakin kecil. Variasi asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, dan VAV. Tujuan pembuatan sediaan serbuk effervescent, kulit manggis dan buah tomat. Buah manggis Gracinia mongastana L banyak mengandung senyawa sakton yang meliputi alfa mangostin dan beta mangostin, magnosterol, mangosteninone A dan B, flavonoid. Buah tomat Solanum lycopersicum dipercaya banyak mengandung senyawa antioksidan, lycopene, alfa-karoten, beta-karoten, lutein, flavonoid, vitamin E, dan vitamin C. Dalam 100 mg jus buah tomat dapat mereduksi radikal bebas sebesar 60,74%. Penelitian ini memilih kedua buah tersebut karena mudah didapat juga kandungan senyawa antioksidannya cukup tinggi. Penelitian terhadap ekstrak kulit manggis dan buah tomat menunjukkan adanya aktivitas antioksidan terhadap DPPH yang berperan sebagai sumber radikal bebas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Apit. Kepada Apit, saya persilakan. Melihat dari khasiat kedua ekstrak sebagai antioksidan, maka dalam penelitian ini ingin menginovasi sediaan dari ekstrak kulit manggis. Dalam bentuk sediaan granul effervescent, bentuk sediaan granul effervescent lebih disukai masyarakat karena selain penyiapannya yang mudah juga mempunyai warna, bau, dan rasa yang menarik. Granul effervescent memiliki keunggulan lebih stabil secara fisik.
dan kimia serta tidak segera menggumpal atau mengeras bila dibanding dengan sediaan serbuk. Granul effervescent mengandung campuran asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, dan zat aktif. Bila ditambah dengan air, maka bagian asam dan bagian basahnya akan menghasilkan karbonasi. Reaksinya juga tergantung pada temperatur air. Reaksi yang lambat pada air dingin menghasilkan karbonasi yang lebih baik. Bahan tambahan yang digunakan dan komposisi formula. Dalam pembuatan granul effervescent perlu sumber asam dan basa serta bahan pembantu. Sumber asam dalam effervescent biasanya menggunakan suatu kombinasi untuk mempermudah dalam pembuatan. Penggunaan asam sitrat sebagai asam tunggal membuat campuran lengket dan sulit menjadi granul, sedang penggunaan asam tartrat tunggal membuat granul mudah menggumpal. Natrium bikarbonat merupakan garam yang berwujud kristal dan larut air yang bila bereaksi dengan sumber asam akan menghasilkan buih pada sediaan effervescent. Penambahan natrium bikarbonat dalam sediaan effervescent dapat meningkatkan kadar total padatan terlarut dan dapat memperbaiki rasa. Natrium bikarbonat memiliki fluiditas yang buruk dan kompresibilitas yang rendah, sehingga perlu bahan tambahan. Untuk memperbaiki kompresibilitas tanpa diubah menjadi natrium karbonat, penambahan juga dapat memperbaiki sifat alir granul karena dapat memperbaiki ikatan antar partikel sehingga dapat mencegah timbulnya finesse yang dapat menyebabkan sifat alir yang buruk. Jadi, dalam pembuatan sediaan granul effervescent perlu pemilihan formula dengan konsentrasi bagian asam dan basa serta bahan pengikat yang dapat menghasilkan granul effervescent yang baik. Bahan yang digunakan antara lain ekstrak kulit manggis dengan bahan tambahan laktosa 85%, ekstrak buah tomat dengan bahan tambahan maltodextrin 10%, asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, aspartam, dan laktosa. Granul effervescent dibuat 5 formula dengan perbandingan asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Laura Elizabeth Pandiangan. Kepada Laura, saya persilakan. Metode pembuatan sediaan. Granul effervescent ini dibuat dengan metode granulasi basah. Metode ini menggunakan proses granulasi terpisah antara komponen asam dan komponen basah. Granulasi komponen asam dibuat dengan mencampur asam sitrat dan asam tartrat. Campuran ini kemudian diayak dengan ayakan mes 14 dan dikeringkan dalam suhu 400-500 derajat Celcius selama 24 jam dalam oven. Granul yang sudah kering diayak lagi dengan ayakan mes 16. Granulasi komponen basah dibuat dengan mencampur natrium bikarbonat, laktosa, ekstrak kulit manggis dan buah tomat, dan aspartam. Kemudian ditetesi dengan larutan PFP sampai massa dapat dikepal. Kemudian diayak dengan ayakan mes 14 dan dikeringkan pada suhu 400-500 derajat Celcius selama 24 jam dalam oven. Selanjutnya campurannya sudah kering diayak lagi dengan ayakan mes 16. Granul, komponen asam, dan komponen basah selanjutnya dicampur hingga homogen. Evaluasi sediaan. Ekstrak kulit buah manggis dan buah tomat di sini digunakan sebagai bahan utama pembuatan granul effervescent yang perlu diuji aktivitas antioksidannya agar dapat mengetahui ada tidaknya aktivitas antioksidan dan untuk membandingkan aktivitasnya sebelum dan sesudah diformulasikan menjadi granul effervescent. Ekstrak kulit manggis memiliki rasa yang pahit dengan warna coklat dan bahan pengisi laktosa kandungan ekstrak sebesar 15%. Sedangkan ekstrak buah tomat memiliki rasa yang manis, berwarna putih kemerahan dan bahan pengisi maltodextrin sebesar 10%. Untuk hasil aktivitas antioksidan yang diperoleh adalah 59,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa ekstrak kulit manggis dan buah tomat memiliki aktivitas antioksidan setelah diuji dengan metode DPPH, sehingga dapat digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan granul effervescent. Uji aktivitas antioksidan dalam granul dilakukan
untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak sesudah diformulasi. Rasa pada granul effervescent ini dipengaruhi oleh kombinasi asam sitrat dan asam tartrat sebagai sumber asamnya. Asam sitrat memiliki pH yang lebih asam dibanding asam tartrat, sehingga rasa yang dihasilkan lebih menonjol dan dapat menutupi rasa pahit dari ekstrak. Variasi asam sitrat asam tartrat, natrium bikarbonat, dan PFP mempengaruhi sifat fisik dan rasa granul effervescent, yaitu semakin banyak asam tartrat yang ditambahkan, menyebabkan sifat alir granul semakin cepat. Semakin banyak asam sitrat menjadikan rasa granul semakin asam. Semakin banyak natrium bikarbonat, kecepatan melarut granul semakin rendah. Dan semakin banyak PFP, maka kelarutan granul semakin kecil. Variasi asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, dan PFP meningkatkan secara signifikan aktivitas Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah yang pertama, variasi asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, dan PVP mempengaruhi sifat fisik dan rasa granul effervescent, yaitu semakin banyak asam tartrat yang ditambahkan menyebabkan sifat alir granul semakin cepat. Semakin banyak asam sitrat menjadikan rasa granul semakin asam. Semakin banyak natrium bikarbonat, kecepatan melarut granul semakin rendah, dan semakin banyak PVP, maka kelarutan granul semakin kecil. 2. Variasi asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, dan PVP meningkatkan secara signifikan aktivitas antioksidan kombinasi ekstrak kulit manggis pada sediaan granul effervescent. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.